Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBID, para guru besar, Ketua ID wilayah, para ketua perhimpunan, sejawat dokter dimanapun berada, dan para peserta Zoom yang berbahagia pada hari ini. Saat ini sudah hadir 238 peserta yang akan mengikuti kegiatan Zoom kita ini. Teristimewa yang terhormat Prof. Minaldi, Prof. Zubairi yang akan menjadi panelis dan akan memberikan arahan kepada kita nanti. Terima kasih Prof telah hadir di Zoom kita ini. Mohon yang lain di mute dulu, mohon yang lain di mute dulu. Dan video call ya. Setuju kan? Ya, tim mitigasi sedang berupaya maksimal untuk melakukan segala hal untuk perlindungan bagi kita semua sejawat dokter. Dan salah satu upaya yang dilakukan itu adalah menyusun buku panduan yang alhamdulillah sudah selesai dan saat sekarang sedang proses pendaftaran ISBN-nya. Nah, panduan ini akan kita lakukan nanti webinar seriesnya sehingga apa-apa yang ada di buku panduan bisa tersosialisasi semuanya kepada semua dokter di Indonesia ini. Baiklah, pada kesempatan ini nanti akan ada 3 penyaji. Yang pertama nanti Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam KKV Mas, yang merupakan koordinator tim panduan ini yang telah menyusun buku panduan. Nanti beliau pertama yang akan menyampaikan. Kemudian setelah itu akan disampaikan oleh Dr. Adib Kumaidi, spesialis ortopedi yang merupakan ketua tim mitigasi dokter PBID. Yang terakhir nanti juga akan disampaikan upaya advokasi mitigasi yang akan disampaikan oleh Dr. Ulul Albab, spesialis Objin, yang merupakan koordinator tim advokasi dan hubungan lembaga. Kemudian nanti kita akan minta masukan kepada Prof. Minaldi, Prof. Zubairi dalam hal yang perlu kita lakukan dalam buku panduan ini. Mungkin itu pengantar dari saya sebagai moderator. Berikutnya kita minta kepada Dr. Eka Ginanjar akan menyampaikan materinya. Dr. Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Nirwan. Mohon izinkan saya untuk share screen, belum diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Prof, dokter, senior, teman sejawat yang saya hormati, sangat berbahagia di siang hari ini. Saya berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Prof dokter sekalian, teman sejawat dan senior sekalian, untuk bisa kita sama-sama bahu-membahu, saling berpegangan tangan, saling berusaha untuk saling menjaga teman sejawat kita, untuk melakukan mitigasi dengan sama-sama kita berperang melawan COVID-19, tapi tetap kita berusaha untuk tetap sehat ya, tanpa terpapar. Mohon host, saya belum bisa melakukan share screen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kami beserta tim akan mempresentasikan tentang buku panduan yang sudah dibuat oleh tim mitigasi, dan nanti kalau ada pertanyaan tentang buku panduan ini bisa disampaikan di chat. Nanti ada tim yang akan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan teman sejawat sekalian, atau nanti di akhir acara kita akan ada diskusi. Mohon maaf di sini host Dr. Farhan ya, saya belum bisa ini.
Oke, Belum dokter, bisa share screen. Silahkan, sudah bisa di-share screen, dok. Oh, sudah. Oke. Sudah, makasih. Siap, dok. Terima kasih. Ya. Baik. Sudah terlihat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi standar perlindungan dokter di era COVID-19, intinya buku ini adalah bercerita bagaimana standar yang kita minta kepada seluruh stakeholder untuk melindungi nakes, terutama dokter. Jadi diharapkan buku panduan ini akan menjadi pegangan untuk kita semua dan juga bahan untuk tim advokasi semua cabang-cabang ID untuk bisa melakukan perlindungan terhadap para dokter anggota-anggotanya sehingga kita bisa fight melawan COVID-19 ini dengan rasa nyaman, rasa aman, tanpa takut untuk terpapar. Walaupun kondisi semakin buruk, tetapi kita masih bisa tetap dengan perlindungan standar bisa melakukan hal yang terbaik untuk melindungi diri kita dan sejawat kita. Dalam buku perlindungan buku panduan standar perlindungan dokter ini PDF-nya sudah sempat beredar kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tulisannya Agustus 2020, tetapi kita ada revisi sehingga yang terbaru adalah yang tulisannya September 2020. Tetapi kami memang belum rilis karena masih menunggu ISBN. Nanti insya Allah kalau dimungkinkan buku ini akan dicetak untuk bisa disebarkan. Mudah-mudahan bisa terwujud hal tersebut. Kalau tidak, bentuk PDF-nya saja. Tetapi setelah presentasi ini nanti PDF dari PowerPoint-nya sudah bisa disebarkan, tidak masalah. Tapi untuk bukunya, mohon maaf, kita nunggu ISBN-nya dulu keluar, mungkin dalam 2-3 hari ini, baru kita bisa sebarkan untuk bisa dijadikan pegangan teman sejawat sekalian di praktek lapangan. Buku ini disusun oleh berbagai unsur, teman-teman yang memang mengumpulkan dari berbagai sumber, terutama sumber-sumber yang memang berlaku resmi di Indonesia. Tetapi kita pengen standarnya itu adalah standar yang tinggi, standar yang memang betul-betul melindungi kita sebagai tenaga medis yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pasien COVID. Untuk itu, semua yang ditulis di sini ini hasil ramuan gabungan dari berbagai guidelines dan mungkin bisa kami sampaikan ada sedikit perbedaan dengan berbagai guideline, kita juga akan sampaikan di sini, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini pedoman, dan ini merupakan pedoman minimal kalau bagi kita. Jadi kalau kita bisa meningkatkan lagi perlindungannya, itu lebih baik. Jadi dalam buku ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama tentu latar belakang, yang 2 adalah inti dari buku ini, yaitu standar dan protokol perlindungan dokter. Yang ketiga, perlindungan hukum, biaya insentif, dan proteksi sosial. Yang keempat, pengaturan jam kerja, shift, metode dinas, serta penanganan psikososial. Yang kelima adalah pedoman perilaku sosial, media sosial, dan ilmiah. Poin 3, 4, 5 sebenarnya adalah juga penjelasan di poin 2, tetapi bagaimana kita lebih menekankan kepada poin-poin yang kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak perhatikan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui dan kita harus jadikan pegangan. Terutama dalam pengaturan jam kerja dan bagaimana kita berperilaku sosial di media sosial dan ilmiah. Prof, dokter sekalian yang berbahagia, kita mulai dari latar belakang. Ya, kita ketahui SARS-CoV-2 dan COVID-19 ini harus kita kenali. Ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, yang muncul di bulan Desember 2019. Dan kemudian ini menyebar ke seluruh dunia dan mendarat di Indonesia secara resmi pada bulan Maret 2020. Dan virus ini terus berkembang di masyarakat. Suaranya hilang.
Eh, tes, suara saya ada? Ya, bagus. Ya, mohon maaf. Ya, perilaku yang ada di masyarakat dan juga kondisi masyarakat kita menyebabkan virus ini cepat berkembang yang seperti kita ketahui kali ini. Kita fokus kepada dokter kenapa menjadi resikonya tinggi. Kita perlu sadari bahwa kita juga makhluk sosial, kita juga manusia yang juga bisa terlibat dalam menunggu kereta api seperti ini, atau terlibat dalam peristiwa makan-makan bareng begini, atau terlibat juga dalam situasi berdiskusi yang cukup erat. Tetapi kita juga ketahui kita punya resiko double, yaitu kita juga praktek kedokteran tidak hanya yang langsung menangani COVID, tetapi praktek-praktek kedokteran yang kita jalani untuk melayani masyarakat itu merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai resiko untuk tertular COVID. Sehingga nanti di belakang kita bahas bahwa penyakit akibat kerja harus kita betul-betul definisikan bahwa tidak hanya menangani COVID secara langsung, tetapi juga kalau kita melayani pasien, sekali lagi kalau kita melayani pasien ya dan ternyata kita terpapar karena kita melayani pasien tersebut, itu juga sudah masuk dalam penyakit akibat kerja dan itu ada jaminannya. Ya ini sebagai contoh saja bahwa kita dokter jantung melakukan TEE, dokter kebidanan melakukan USG dengan posisi yang sangat dekat, ya dokter gigi melakukan pemeriksaan gigi, ya ngebor itu menimbulkan aerosol, lalu inhalasi, ya dokter mata dengan jarak yang segini dekat, atau anestesi atau dokter yang melakukan intubasi, ya itu mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk bisa tertular. Dan ini kita ketahui, saya tidak bahas panjang lebar di sini, bahwa penularan melalui droplet, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, itu bisa menyebabkan aerosol, terutama pada kondisi-kondisi ruangan yang tidak tersirkulasi atau bersirkulasi dengan baik. Dan buktinya memang data semakin terus menunjukkan penyebaran virus ini. Dan virus ini masih belum bisa diatasi di seluruh dunia. Ada beberapa negara yang sudah baik, turun tetapi kembali naik, tapi juga ada yang sudah bebas. Dan Indonesia di urutan ke-23, ini update terakhir, yang menyebabkan kita memang harus berupaya untuk menahan atau menekan lajunya infeksi virus ini. Kenapa? Karena penyebarannya semakin meluas di seluruh provinsi, ya, dan angka kematian dokter sudah sampai angka 118. Kenapa? Ini menjadi perhatian yang perlu kita harus perhatikan, karena semakin banyak kasus ini di masyarakat, artinya semakin banyak orang yang beresiko memang membawa atau carrier di masyarakat yang datang ketemu kita ke fasilitas kesehatan. Tidak hanya karena gejala keluhan COVID, tetapi juga dengan masalah-masalah medis yang lain. Makanya kita bisa lihat ini data kematian dokter, di mana di situ kasusnya meningkat, di situ pula banyak anggota kita, ya dokter yang menjadi korban. Ya, di sini kita lihat Medan, Surabaya, dan Jakarta. Ya, ini menjadi angka yang tertinggi. Kenapa ini perlu diperhatikan? Sekali lagi, di belakang kita akan membahas masalah bagaimana kita melindungi kita, teman sejawat, untuk tidak tertular, tetapi kita harus yakinkan kepada semua stakeholder, kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahwa dokter, nakes adalah garda bukan terdepan, tetapi terbelakang. Bukan terbelakang, di belakang. Kenapa? Kita di hilir. Tetapi yang jadi masalah adalah di hulu. Jangan sampai tercipta lingkaran setan, di mana ketika pasien tidak terkendali, maka healthcare system capacity akan collapse. Tidak bisa memenuhi kebutuhan, akan overloaded dan exhausted. Dan ketika dia menjadi overloaded dan exhausted, maka perawatan COVID akan terus meningkat demand-nya. Penuh, dan sulit untuk merujuk. Akibatnya apa? Kita akan dipilih atau dimasukkan kepada pilihan ini layak hidup, ini tidak layak hidup.
Itu tidak sampai situ. Angka kematian akan meningkat akibat COVID dan akan komorbid akan meningkat, dan risiko kita tertular juga akan meningkat. Akibatnya akan menyebabkan nakes terpapar. Ketika nakes banyak terpapar, menyebabkan tidak hanya pasien COVID yang tidak mendapatkan pelayanan, tetapi juga pasien yang non-COVID akan mempunyai kapasitasnya menurun. Akibatnya, selain pasien tidak berani untuk berobat, juga dokter, pasien-pasien tidak yang akut tidak mendapatkan pelayanan yang sempurna, yang paripurna. Kenapa? Karena kapasitasnya tersedot ke pasien-pasien COVID. Karena apa? Tadi, nakes banyak terpapar dan juga kapasitas ruangan, kapasitas pelayanan, sistem kesehatan juga akan tersedot. Akibatnya akan kolaps dua-duanya, dan kita tidak mau terjerumus atau masuk ke dalam lingkaran ini. Kita harus potong. Nakes harus selamat, dokter harus selamat, dan masyarakat harus bisa diajak untuk mengontrol supaya kasus tidak semakin banyak. Teman-teman sejawat, Prof, dokter senior yang saya hormati, standar dan protokol perlindungan terhadap dokter ini kita bagi menjadi suatu mekanisme. Yang pertama, konsep yang harus kita pahami adalah hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi. Tadi, untuk kita bisa terlindung, maka kita harus paham tentang hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi ini. Di mana hierarki transmisi infeksi itu diawali dari eliminasi. Lalu kemudian substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan terakhir adalah APD, di mana APD merupakan level terendah, level yang paling tidak efektif. Jadi, teman-teman, Prof, dokter sekalian, bahwa eliminasi, substitusi, mengganti sumber bahaya itu, atau menghilangkan sumber bahaya atau virus ini, itu adalah hal yang utama. Tetapi kita sedang struggling dalam hal ini, berupaya untuk mencari vaksin yang efektif, walaupun saya juga saat ini tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita mengandalkan vaksin, kita nggak tahu kapan dan sampai kapan, apakah efektif kita tidak tahu. Sampai saat ini DBD saja belum pernah bisa ditemukan vaksin yang betul-betul efektif. Untuk itu maka kita jangan terlalu berpikir eliminasi dan substitusi dulu. Walaupun terus kita bekerja, para peneliti terus mencari sumber-sumber penelitian untuk bisa menemukan substitusi dan eliminasi. Tetapi kita fokus kepada 3 terbawah dulu yang saat ini bisa kita lakukan, yaitu pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD. Sekali lagi, pengendalian teknik itu bagaimana kita bisa menjauhkan kita dari bahaya, mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya, kalau dari kata-katanya. Tapi ini lebih kepada bagaimana situasi pekerjaan, lokasi kita bekerja, tempat praktek kita, tempat kita melakukan operasi, rumah sakit kita merupakan rumah sakit yang aman. Setidaknya bisa mengeliminasi, bisa mengcontaining, memisahkan mana yang sakit, mana yang sehat. Itu pengendalian teknik. Lalu kemudian pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini terkait lebih kepada pengendalian bagaimana kita melakukan atau bekerja. Ya, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita memakai masker, dan bagaimana kita berperilaku. Tidak hanya itu, tetapi juga bagaimana kita diatur, bagaimana kita melakukan PCR, bagaimana kita menjaga diri kita dari paparan, ya, kesehatan tubuh kita, faktor-faktor risiko kita itu juga harus dikendalikan. Itu namanya pengendalian administratif. Dan kemudian APD. Jadi kalau kita fokus ke APD itu akan menjadi sangat tidak efektif. Makanya kita harus fokus mulai dari pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan pengendalian APD. Dalam buku ini, hierarki pengendalian ini akan dipakai terus. Bagaimana pengendalian teknik, bagaimana administrasi, dan bagaimana APD. Prof, dokter sekalian, dalam buku ini, ya, dalam perlindungan ini, kita membagi kategori pajanan tenaga kesehatan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori terendah, yaitu resiko rendah, dokter-dokter yang tidak melakukan pelayanan. Dalam hal ini, kalau mudahnya kita sebut ada dokter-dokter manajerial, tidak ketemu langsung dengan pasien. Itu kita sebut dengan kelompok yang resiko rendah. Resiko rendah adalah dokter-dokter yang praktek yang tidak langsung menangani pasien COVID.
tetapi kita tidak tahu ini COVID atau tidak. Bahkan pun sudah dipisahkan mana COVID mana tidak, sudah ada zonasi, tetap kita masukkan resiko sedang. Karena apa? Kita tidak pernah tahu pasien itu sudah di-swab, sekarang mungkin 2 hari, 3 hari lagi dia kontak dengan apa, dan kemudian dia positif, carrier menimpa ke kita. Jadi, semua dokter yang melakukan pelayanan kesehatan, minimal dia adalah resiko sedang. Lalu resiko tinggi adalah dokter atau nakes yang melakukan pelayanan kontak langsung. Sekali lagi, kontak langsung dengan pasien COVID-19, baik itu yang sudah confirm maupun suspek atau probable. Yang sangat tinggi sama pasien-pasien dengan konfirmasi COVID, suspek, probable, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol seperti operasi, anestesi, ya, intubasi, CPR, dan di sini dimasukkan otopsi karena ternyata otopsi jenazah mempunyai risiko yang cukup tinggi. Prof, dokter sekalian, jadi kami membaginya menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan pembagiannya menjadi pengendalian teknik, administratif, dan APD. Jadi kita akan bahas satu-satu. Di kolom sebelah kiri adalah FKTP. Yang kolom yang sebelah kanan adalah FKRTL. Ya, jadi intinya FKTP sampai ke FKRTL, FKTP dan FKRTL ini kita bagi pengendaliannya mulai dari semua resiko dan pengendaliannya. Kita bahas satu-satu, Prof, dokter sekalian. Untuk resiko rendah, ya, resiko rendah, sekali lagi resiko rendah adalah dokter yang kerja di di secara detail berapa menit dan bagaimana penggunaannya. Lalu pengendalian administratif, ya, ini di FKTP dan FKRTL. Yang penting adalah ada SPO dan pelatihan tentang PPI. Dan protokol kesehatan harus jelas diatur dalam setiap tempat. Ya, bagaimana melakukan pertemuan, bagaimana melakukan istirahat, bagaimana melakukan makan siang, makan isoma, ya, dan ibadah di ruangan, ya, termasuk berbagai bentuk membawa alas ibadah dan lain sebagainya. Mohon maaf, yang coret-coret siapa ya? Tolong dihapus. Lalu pengaturan jam kerja, ya, untuk yang resiko rendah itu jam kerjanya 40 jam per minggu dan 8 jam atau 8 jam per hari karena ini jam kantor, ya, kalau untuk resiko rendah. Dan juga ada pengendalian administratif MCU sebagai layaknya seorang yang bekerja, jam kesmas, jaminan kecelakaan kerja, JKD, kompensasi saat isolasi atau karantina kalau perlu diisolasi atau karantina karena terpapar. Lalu penata laksanakan RTW masa sakit dan penentuan COVID-19 akibat kerja, ya, penentuan bahwa ini akibat kerja itu perlu dievaluasi juga. Jangan sampai walau benar mentang-mentang dia direktur, dokter, tetapi resiko rendah ternyata kena COVID. Bisa jadi dia memang penyakit akibat kerja karena pekerjaannya dia terpapar. Nah, ini perlu ada jaminan dan bisa ditagihkan atau dijaminkan dan bisa kita mendapatkan jaminan tersebut. Untuk FKRTL kurang lebih sama, cuman ditambahkan untuk FKRTL sebaiknya ada posko kesehatan kerja atau poli pegawai karena pasti rumah sakit lebih kompleks daripada puskesmas atau klinik pratama, seperti itu. APD untuk yang manajemen hanya cukup masker bedah saja.
ya, karena tetapi jangan pernah pakai masker kain masuk ke rumah sakit atau layanan kesehatan. Harus masker bedah minimal, ya. Kalau mau lebih silakan. Itu untuk FKTP, FKRTL untuk resiko rendah. Lalu untuk resiko sedang, ya, pengendalian tekniknya sama seperti yang tadi, ya, ventilasi ruangan yang sama saya tidak saya bahas, ya. Lalu di penambahannya untuk resiko sedang, untuk pemeriksaan pasien di dokter, ya, ini harus ada meja periksa yang terjamin atau terpisah, dan kalau bisa ada barrier antara pasien dengan dokter. Barrier bisa dari mika atau dari bahan yang lain. Lalu juga ada tempat lepas pasang APD terpisah. Kenapa? Nanti kita bahas APD-nya. Karena sini APD level 2, artinya baju dari rumah kita sarankan untuk yang resiko sedang sudah mulai mengaktifkan triase pasien, ya, dengan pemeriksaan anamnesis atau pemeriksaan suhu. Lalu walaupun ini bukan ada COVID, ya, terutama di FKTP, karena pasien demam-demam, batuk pilek datangnya ke FKTP tentunya sebelum ternyata COVID kita rujuk. Jadi ini betul-betul harus kita yakinkan bahwa di FKTP di tempat kita praktek ada triase. Dan kami menyarankan di sini dokter yang berusia lebih dari 60 tahun tidak direkomendasikan melayani pasien, ya, baik umum maupun pasien COVID, ya. Dan ini kecuali kalau keahlian-keahlian tertentu yang tidak ada gantinya, tapi itu juga dengan proteksi yang maksimal. Ya, misalnya ada satu-satunya dokter yang keahlian tersebut tapi usianya sudah 60 tahun, artinya kita harus betul-betul memperhatikan dia. Lalu pembatasan tempat praktek dokter terfokus pada satu tempat. Sekali lagi, untuk masa pandemi ini disarankan praktek hanya di satu tempat. Fokus di satu tempat, tidak tidak membawa praktek di tempat lain. Takutnya cross infeksi, kita praktek di sini dengan segala macam baju dan lain sebagainya, tapi kita pindah juga praktek ke sana yang belum tentu proteksinya sama dengan rumah sakit tempat kita yang utama. Jadi disarankan pembatasan praktek terfokus di satu tempat. Lalu pembatasan waktu komunikasi atau konsultasi langsung dengan pasien atau dapat menggunakan media online. Jadi dan itu sangat disarankan, ya. Jadi semua orang pakai masker bedah bahkan. Lalu sama yang lain SPO juga perlu dilakukan, ya, dan protokol kesehatan, pengaturan jam kerja juga sama, dan pembiayaan pemeriksaan kesehatan. Walaupun tidak langsung melayani COVID, tetapi kita mempunyai resiko, sekali lagi, resiko untuk tertular COVID. Untuk itu, kita perlu dilakukan pemeriksaan secara reguler, ya, secara reguler untuk pemeriksaan PCR, ya, termasuk juga pengaturan gizi, olahraga. Ini harus ada jelas-jelas terpampang aturannya. Ya, jangan hanya penyaranan aja. Gimana gizinya dokter, gimana olahraganya, ya, termasuk bagaimana penentuan atau jaminan ketika masa kita sakit. Untuk di FKRTL sama, tetapi ditambahkan dengan triase yang menggunakan tools, ya. Di sini nanti di buku itu dilampirkan ada contoh tool EWS COVID-19. Tapi ini sebagai contoh, ya, tapi bisa juga menggunakan sistem triase yang lain. Karena tentu rumah sakit lebih hektik dan resikonya lebih tinggi dibandingkan FKTP. Lalu algoritma, ya, untuk pelayanan juga harus ada. Kalau belum ada PPK di rumah sakit, kita sebagai dokter atau di cabang tolong diadvokasi, harus ada. Kalau tidak ada, nanti kita coba lihat rumah sakit yang ada alurnya, kita adopt, ya. Saya percaya sudah 6 bulan kita menghadapi COVID ini, insya Allah rumah sakit juga sudah ada
PPK-nya. Tapi kalau belum ada PPK, minimal alur, itu harus diminta. Dan sekali lagi, posko kesehatan poliklinik pegawai ini harus betul-betul ada dan betul-betul dipersiapkan untuk pasien. Swab PCR, tes cepat molekuler, screening pre dan preadmisi atau tindakan untuk pasien dan kita tenaga medis juga harus dilakukan secara reguler ya. Jadi betul-betul kita membedakan pasien COVID dengan non-COVID. Berat, tetapi kita harus menuju ke sini dan kemarin tim mitigasi nanti Dr. Adib akan menyampaikan juga sudah melobi pemerintah berulang-ulang supaya minimal tim medis dilakukan PCR gratis secara reguler. Nah, ini penting sekali. Memang pelaksanaannya nanti perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, untuk risiko tinggi, sama intinya, ada tambahan-tambahan penekanan, misalnya ventilasi ruangan itu 12 kali. Kalau tadi sedang itu 6 kali, ini 12 kali. Lalu yang lainnya sama, pengendalian administratif juga sama, ya, apalagi pengendalian administratif untuk usia 60 tahun ke atas tidak disarankan untuk melayani pasien COVID karena ini risiko tinggi, ya. Dan sekali lagi pembatasan praktek fokus di satu tempat. Lalu tambahannya di risiko tinggi untuk FKRTL sama triase dan lain sebagainya, ya. Di sini fokus kepada APD tadi risiko sedang itu APD level 2, ya, untuk dipakai ada pakai gaun segala macam. Nah, untuk risiko tinggi itu APD level 3 dan kita menetapkan APD level 3 ini maksimal 6 jam. Sekali lagi maksimal 6 jam. Kenapa? Tidak ada aturan yang tegas menyebabkan bilang orang pakai hazmat itu berapa, bukan hazmat. Kita tidak boleh menyebut hazmat karena hazmat itu untuk industrial. Kita menyebutnya coverall atau gown, ya. Coverall itu tidak boleh lebih, tidak ada data atau guidelines yang menyebabkan berapa jam. Tetapi ada yang menyebutkan 4-6 jam, ada yang menyebutkan 4 jam, ada yang menyebutkan 3 jam. Makanya kami di sini menulisnya maksimal 6 jam. Lebih cepat, lebih baik. Jadi jangan terlalu lama, karena di situ ada kelelahan, di situ ada pengen BAB, BAK, buang air, dan lain sebagainya. Baik. Nah, untuk risiko tinggi, ya, ini ada hal poin yang perlu ditekankan, yaitu tadi swab PCR algoritma, ya, tadi sudah ditekankan. Juga ada penanganan pasien COVID dilakukan dengan pendekatan tim. Ya, sekali lagi, penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan pendekatan tim untuk kolaborasi interdisiplin dan pengaturan jadwal dalam rangka penurunan viral load. Ya, nanti mungkin akan dibahas oleh Dr. Adib dan Dr. Ulul, bagaimana kita untuk mencoba menurunkan viral load, jangan kita terus-terusan yang turun. Kita harus ada rasa jeda, harus diatur timnya bergantian masuk ke COVID. Ya, saya pernah, nanti mungkin Dr. Prof. Minaldi akan menyampaikan lagi bagaimana kita bergantian sehingga viral load itu kita tidak terkena terus-terusan. Ya, kalau viral load itu banyak, maka kita akan terkena, dan kalau terlalu banyak, akibatnya tubuh kita tidak bisa melawannya. Ya, ini penting sekali, perlu diperhatikan. Kalau tidak tim, maka tidak ada orang lain, dan tidak ada orang lain artinya kita sendiri yang berperang di situ, dan kita akan mendapatkan viral load yang tinggi. Itu untuk resiko tinggi. Resiko sedang tidak ada tambahan, ya, cuman lebih ditekankan lagi tentang APD level 3 dan juga viral load ini. Apalagi untuk resiko tinggi. Untuk resiko sangat tinggi. Resiko tinggi saja kita sudah harus mengatur hal tersebut. Ini pembagiannya, dan ini ke belakang bagaimana kita mengatur tempat praktek, penjelasannya. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, Prof, Dokter yang berbahagia. Jadi untuk praktek pengaturannya harus diperhatikan aliran udara. Aliran udara diusahakan adalah dari nakes menuju pasien. Ini yang baik, ya. Nakes, yang kuning pasien. Jadi aliran udara dari belakang nakes. Jadi kalau AC atau jendela itu dari belakang nakes ke pasien. Itu hal yang terbaik, ya. Lah, kompromi boleh seperti ini, ya. Jadi udara datang dari samping,
Yang nggak boleh adalah udara datang dari pasien. Udara datang dari pasien ke nakes. Ini kita akan terpapar sekali lagi. Kita tidak pernah tahu pasiennya itu COVID atau non-COVID, walaupun kita sudah melakukan triase, ya, dan kita sudah pakai APD. APD sekali lagi adalah yang terakhir, barrier yang terakhir. Mohon yang coret-coret tolong dihapus. Dan ini pengaturan aliran udara dan ventilasi, contohnya ya ada beberapa bentuk ya. Yang pertama kita bisa menggunakan exhaust fan. Exhaust fan juga bisa menarik ya. Lalu ada udara segar, misalnya jendela dibuka ventilasinya. Tadi berapa kali kita buka dalam sekian waktu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan HEPA filter portable atau filter udara ya. Ini juga bisa digunakan untuk sebagai penyaring. Sekali lagi, hindari penyaring udara yang sifatnya seperti ini, ya, yang pembersih udara yang masuk lagi ke ruangan, kecuali memang kita betul-betul yakin penyaring udaranya berjalan dengan baik, ya. Jadi resirkulasi seperti ini sebaiknya dihindari, ya, sebisa mungkin dihindari. Dan jangan lupa, walaupun kontroversi lampu UV, tapi nggak ada salahnya digunakan, terutama ketika kita selesai praktek. Jadi, ini hal yang terpenting, dan untuk sirkulasi udara yang memang resiko tinggi, jangan lupa ada ruang anterum. Jadi kita jangan mau, ini bukan provokasi ya, jangan mau praktek sebelum kita melihat tempat praktek kita seperti apa. Jangan mau visit sebelum kita yakin tempat visit kita sirkulasi udaranya baik. Dan sirkulasi udara ini salah satunya adalah bagaimana udara itu bertukar. Sekali lagi, APD itu level yang paling akhir. Yang paling penting adalah pengendalian teknik, pengendalian administrasi. Ini dari Kemkes sudah dikasih contoh ya bagaimana zonasi rumah sakit untuk pengendalian infeksi. Di sini ditekankan ada triase, bahkan triase primer dan triase sekunder, di mana zonasi rumah sakit jelas, mana yang zona hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Ya sering kali di beberapa rumah sakit teriak, mana ada zonasi, karena bagaimana kita melakukan zonasi, karena pasien kita tidak jelas. Memang nanti kuncinya adalah bagaimana kita melakukan triase. Tidak akan ada yang sempurna, tetapi setidaknya dilakukan. Kecuali memang kita betul-betul yakin bahwa ini pasien untuk COVID saja, ini pasien yang non-COVID. Tetapi pada prakteknya agak sulit. Nah, kalau seandainya harus hibrid, triase itu betul, harus dilakukan. Dan triase betul-betul pintu masuk, ya baik akses gawat darurat, akses gawat dalam, maupun akses pasien dengan pengantar pasien atau pengunjung. Betul. Nah, ini contoh triase ya, sekali lagi ini dibuat oleh orang Wuhan ya, Song Cheye dan kawan-kawan pada awal-awal terjadinya pandemi. Di sini menggunakan CT scan paru. Banyak yang protes. CT scan paru tidak semua di daerah ada. Kita tidak punya CT scan paru ya, tetapi yang lainnya bisa kita pakai nih poin-poinnya ya, riwayat kontak, demam, usia, jenis kelamin, suhu maksimal, diukur gejala gangguan respirasi dan rasio neutrofil dan limfosit. Ini bisa kita pakai. Tetapi kalau CT scan tidak ada, sebenarnya bisa mempertimbangkan menggunakan fototoraks. Ya, jadi ada beberapa sejawat yang memodifikasi ini menjadi fototoraks. Jadi CT scan-nya diganti dengan fototoraks dengan scoring yang sama, 5 skornya. Lebih dari 10 itu menyebabkan kita curiga ada ini pasien COVID. Ya. Ini contoh algoritma dari WHO, di mana algoritma dari WHO ini lebih kepada triase dan rujukan, di mana pasien ketika demam, gejala pernapasan, ditambah gejala lain, ya ini pada saat merujuk ini pencegahan standarnya ya warna hijau, dan kemudian masuk ke fasilitas kesehatan primer dan sekunder, maka dilakukan tata laksana awal, di mana di situ ada kriteria rujuk. Ya, kriteria rujuknya kita lihat ada tanda-tanda beratnya, yaitu penurunan kesadaran, sesak, SpO2 kurang dari 94%, dan laju napas lebih dari 30 kali per menit.
dan tekanan darah sudah sistolik rendah, tanda-tanda shock, ada tanda-tanda shock, dan ada komorbiditas atau usia lanjut. Maka di situ masuk gejala berat, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan itu dilakukan berbagai pemeriksaan, dan di situ dinilai perlu tidak dilakukan perawatan di ICU. Ketika ada impending gagal napas, memerlukan pemantauan intensif, lalu pasien memerlukan terapi intensif, maka perlu dilakukan rujukan ICU. Kalau di luar itu, maka isolasi komunitas dan sebagainya. Ini secara sistem sudah dilakukan di beberapa daerah, tetapi ini juga menjadi bagian bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi dokter. Teman sejawat sekalian, intinya untuk melakukan perlindungan ini tidak hanya kita tenaga kesehatan, juga tidak hanya layanan kesehatan, tetapi harus bekerja sama antara kita dan penyedia layanan kesehatan, dalam hal ini sistem kesehatan. Ini beberapa contoh. Ya, kita harus mau melakukan aplikasi telemedicine. Kalau memang kondisi genting, ya pasien susah berobat, kita harus mau melakukannya. Dan fasilitas kesehatan harus mau menyediakannya. Ya, bagaimana caranya? Ada berbagai cara. Lalu kita juga harus menggunakan APD, pedomannya, cara memakainya, cara melepasnya dengan standarnya. Dan sistem kesehatan harus menyediakan APD-nya. Seperti itu. Jangan kita sediakan APD-nya, tapi kita menggunakan yang dengan tidak benar. Lalu edukasi ke publik tentang karantina, indikasi, dan lain sebagainya. Dan rumah sakit juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tes pengujian COVID secara berkala untuk pengendalian penularan, dan paling penting adalah meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Ini adalah kunci utama untuk kita bisa cepat memisahkan pasien COVID non-COVID, cepat untuk memutuskan pasien bisa melakukan terapi, dan paling penting adalah cepat pasien untuk tenaga kesehatan di containing, ya, ditentukan ini perlu isolasi mandiri atau tidak. Bayangkan kalau rumah sakit bisa melakukan PCR dengan hasil 24 jam, kurang dari 24 jam, artinya apa? Pasien, sekali lagi, nakes, kalaupun ada kontak erat, ya, di tracing, isolasi mandiri, ia hanya paling istirahat 2 hari. Bandingkan kalau pemeriksaannya harus menunggu sampai 1 minggu. Maka dia harus isolasi mandiri sampai 1 minggu. Menunggu hasil. Kemudian dia bergejala dan segala macam. Ya. Dan juga kita juga harus yakin tenaga kesehatan juga harus melaporkan diri, menghentikan kegiatan dan rela untuk isolasi mandiri. Kalau sudah ada gejala, jangan dipaksakan untuk operasi. Jangan dipaksakan untuk praktek. Ya. Kita harus memeriksakan diri. Dan harus mau diswab kalau memang sudah terkena kontak erat atau ada gejala. Sekali lagi, operasi, tindakan, prosedur elektif sebaiknya dikurangi. Kita harus sadari, kondisi pandemi ini sama-sama kita harus berpikir keselamatan semua. Karena tidak hanya untuk keselamatan kita, juga keselamatan teman sejawat kita. Nah, berikutnya adalah yang paling penting dan sering kita tidak sadari, bahwa sudah ada KMK 327/2020 bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit akibat kerja. Artinya apa? Dijamin oleh BPJS Ketenagaan Kerja. Kalau dia BPJS, ya. Tetapi kalau ada JKK yang lain, ya, Jam Sostek, Taspen, Asabri, itu ada jaminan. Kita tidak mau terpapar, apalagi sampai meninggal. Tetapi kalau ini ada, sangat penting untuk strategi. Ada 7 langkah yang harus diperhatikan. Sebenarnya simpel, tapi kadang-kadang kita menganggap itu berat. Kita perhatikan. Nomor 1, tentu diagnosisnya confirm COVID-19. Ya. Jadi harus ada hasil konfirmasi COVID-19. Bagaimana yang probable, bagaimana yang suspek, nah ini bisa diperdebatkan. Lalu menentukan benar pajanannya itu di lingkungan kerja. Tentu jangan sampai kita kena karena kita jalan-jalan ke puncak tanpa masker, ya. Walaupun kita kerja di rumah sakit, tetapi betul-betul kita yakinkan bahwa kita terpajan di rumah sakit. Dan ini harus ada kesadaran dari semua orang. Yang ketiga adalah menentukan hubungan antara pajanan di lingkungan kerja dengan penyakitnya. Dan ini udah jelas. Kalau nomor 2 ada pajanan di lingkungan kerja, berarti kita terpajan di rumah sakit, di tempat kita bekerja.
dan menentukan lama pajanan dan proteksi yang sudah kita lakukan. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan proteksi, karena ini juga nanti akan dipertanyakan oleh penyakit akibat kerja. Dan menentukan faktor individu, ada tidak komorbidnya. Dan 6, menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Yang ke-7 adalah langkah kita mendekan, oh iya, betul, ini adalah diagnosis COVID, penyakit akibat kerja, sehingga kita bisa mendapatkan jaminan. Dan yang penting juga adalah ada 3 tabel dalam buku tersebut yang menceritakan bagaimana alur kita kembali kerja setelah kontak erat. Ini harus dipahami. Saya tidak akan bahas secara detail dalam buku ini, dalam presentasi ini, karena nanti akan memakan waktu yang sangat panjang. Tetapi intinya adalah kita harus mengikuti alur ini. Bagaimana pemeriksaan PCR, ya, ini alur yang sesuai dengan KMK 4132 tahun 2020, di mana di sini jelas bahwa kita ada kontak erat dalam 14 hari terakhir. Kalau ada kontak erat dalam 14 hari terakhir, maka kita harus dilakukan swab PCR. Kalau positif, alurnya jelas, konfirmasi, bla 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 bla. Kalau dia negatif, hasilnya, maka kita harus dilakukan tetap evaluasi, apalagi kalau kita bergejala berat. Saya bisa teman-teman bisa memperhatikan hasilnya ini, karena ini sangat membantu kita untuk bisa menentukan kapan kita isolasi, kapan kita bisa kembali bekerja. Ini contoh lain dari CDC, ya, 12 September 2020, ya, baru sekitar 2 minggu yang lalu, kurang lebih sama, ya, bagaimana kita di tata laksana COVID, ya, jaraknya adalah 14 hari. Jadi kalau kita tracing itu 14 hari ke belakang, kita ada tracing atau tidak, ada gejala atau tidak. Dan ini diikuti saja alur-alurnya. Dan di sini jelas kapan timbul kembali bekerja. Nanti di slide ini kita bisa share, bisa dibaca pelan-pelan, atau dalam buku juga ada. Dan ini adalah dari Society of Occupational Medicine, ya, 1 Juni 2020, agak lambat. Sudah lama, dengan menggunakan RT-PCR. Dan ini yang menariknya di sini, dari Society of Occupational Medicine, ya, ada membolehkan menggunakan serologi, tes serologi. Sekali lagi, tes serologi sini bukan artinya rapid test, tetapi adalah serologi yang betulan, ya. Kalau istilah orang-orang patologi klinik, yang pakai mesin, ya, bukan pakai rapid. Dan harus diinterpretasikan oleh tim ahli. Tapi kalau tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi boleh menggunakan serologi kalau menurut Society of Occupational Medicine. Saya juga tidak bahas tahap demi tahapnya di sini, ya, karena ini akan menyebabkan waktu yang cukup lama. Nah, pelaksanaan kembali bekerja yang paling penting adalah bagaimana kita menilai kelaikan kerja. Dan ini alur yang kita buat, ya, berdasarkan Perdoki, ya. Di sini jelas bagaimana kita menilai tuntutan kerjanya, jangan lupa apa yang harus kita lakukan, lalu status kesehatan kita. Kalau status kesehatannya masih kontak erat, suspek, probable konfirmasi, tidak usah bekerja sampai kondisi yang baik. Kalau kondisinya sudah selesai isolasi, discharge, ini harus dinilai layak kerja atau tidak. Jadi jangan otomatis sudah negatif langsung bekerja. Karena beberapa kasus teman sejawat itu tidak bisa masuk kerja sampai 3 bulan, bahkan tidak bisa lepas oksigen sampai 2 bulan. Merasa sesak masih, dan skar di paru-parunya tidak bisa masih dirasakan. Lalu identifikasi penyesuaian, kesepakatan pihak terkait, dan identifikasi hambatan dan dukungan implementasi penyesuaian. Ini harus dilakukan. Penjelasannya ada dalam buku. Ada beberapa self-assessment yang bisa dipakai, dan ini bisa digunakan di rumah sakit tempat kita bekerja, simpel saja, ya. Dan saya lihat beberapa rumah sakit juga sudah menerapkannya, dan kami pengen panduan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Mungkin di kota-kota besar sudah lebih canggih dari ini, dengan Bitly, ya, dengan Google Form dan segala macam. Tetapi form ini sederhana, bisa di-copy, bisa diperbanyak. Kalau kita ya, artinya kita harus waspada bahwa kita jangan-jangan
memang sudah terpapar, ya. Nah, ini penting penting mudah, tetapi self assessment ini tadi pada labelnya bahwa kita harus sadari bahwa kita juga punya resiko untuk terpapar. Lalu mengenai APD, tadi sekali lagi resiko rendah hanya masker bedah ya karena di manajemen, tapi mau lebih silakan. Sekali lagi masker bedah yang betul ya, jangan masker kain. Harus masker bedah, mau didobel silakan, mau dilebihkan juga silakan. Nah, untuk resiko sedang, sekali lagi kita loncat ke level 2. Kenapa loncat ke level 2? Memang di beberapa aturan menyebutnya level 1 juga. Level 1 dengan level 2 itu bedanya dengan menggunakan gown. Ya, hanya level 1 hanya menggunakan scrub. Tetapi kami di sini sekali lagi menggunakan membuat patokan yang standar yang terbaik untuk dokter. Sehingga kita putuskan resiko sedang level 2. Ya, kalau guideline-guideline yang lain nanti bisa mengatakan hal yang lain. Tapi level 2. Apa itu level 2? Intinya ada pakai scrub, gown, sarung tangan, kacamata, dan masker bedah. Oke, ini sekali lagi resiko sedang, pasien di poli biasa ya, di poli ketemu pasien yang tidak jelas ini pasien COVID atau bukan pasien COVID. Baik. Sepatu itu adalah sepatu kerja ya, tidak perlu boot tetapi berbeda dengan sepatu yang dibawa pulang ya. Sarung tangan, gown juga harus pakai dan usahakan pakai penutup mata dan pelindung mata. Pelindung mata itu bisa goggle, bisa face shield. Nah, untuk resiko tinggi menggunakan level 3. Level 3 ini bedanya dengan level 2 adalah dengan menggunakan overall. Dan maskernya adalah masker N95 atau equivalent. Ya, ada yang lebih canggih atau lebih efektif dari N95, yaitu misalnya PAPR yang pakai selang dan filter dan lain sebagainya. Silakan. Nah, kalau di sini bukan disarankan, levelnya adalah menggunakan boots atau sepatu karet, ya. Jadi panduan ini tujuan adalah ini panduan kita loh, ini permintaan dokter loh. Jadi rumah sakit, fasilitas kesehatan, tolong disediakan. Ya, kalau tidak disediakan, artinya kita bisa tidak melakukan pelayanan karena itu bisa membahayakan diri kita. Kalau sangat tinggi juga sama, ya, kurang lebihnya. Dan ini contoh penggunaannya level 3. Nah, kalau kita bandingkan panduan yang B, ya, saya langsung ke B nih, waktu awal buku yang Agustus kita ini kan, itu di B tertulis level 2 ruang perawatan COVID-19. Ini adalah standar WHO, standar yang ada di buku gugus tugas, Satgas ya, gugus tugas ya. Sekali lagi, ini catatannya adalah ini adalah standar minimum dengan syarat, lihat ke bawah, pengendalian teknik dan pengendalian administrasinya sudah terpenuhi. Jadi WHO membuat aturan ini sebenarnya dengan pengendalian teknik dan pengendalian administrasinya sudah terpenuhi, tidak hanya APD. Nah, sekali lagi, kita, rumah sakit kita atau tempat kita bekerja mungkin sulit untuk memenuhi pengendalian teknik dan administratif, maka kita naikkan level APD kita. Makanya kita pakai di buku ini, ya, untuk resiko tinggi dan sangat tinggi, artinya yang menangani COVID, kita menggunakan level 3, yaitu masker N95 dengan baju scrub dan boot, ya, tadi yang sudah sampaikan level 3. Sedangkan untuk yang perawatan pasien biasa, yang tidak membedakan itu COVID dan non-COVID, itu menggunakan level 2. Level 1-nya kita lewat. Kenapa? Karena kondisi sedang seperti ini, kalau Prof. Menaldi bilang, kita berpikir udara kita sudah terkontaminasi kalau di rumah sakit, maka kita harus berpikir yang lebih baik untuk perlindungannya. Sekali lagi memang masalah terhadap nanti penyediaan. Poin APD, ya, pemakaian dan pelepasan APD ini penting sekali. Sekali lagi, pelepasan APD ini menjadi poin yang penting sekali. Untuk pemakaian nggak ada masalah, tapi untuk pelepasan banyak guideline yang disampaikan. Ini kami ambil dari European Society of Cardiology. Intinya sama,
yaitu bagaimana kita melepas itu. Ketika kita melepas, kalau kita pakai sarung tangan, kita ganti sarung tangan yang kita pakai itu menjadi pakai sarung tangan yang baru. Kemudian setiap melepas lapis demi lapis kita cuci tangan, lepas overall-nya, cuci tangan, lepas Google-nya, cuci tangan, lepas maskernya, cuci tangan, lepas cap-nya, cuci tangan, sampai terakhir melepas handscoon yang kita pakai. Ya, jadi jangan lupa setelah setiap langkah buka langsung cuci tangan kembali. Cuci tangan dengan langkah yang benar, yang sesuai dengan anjuran. Nah, itu untuk konsep perlindungan. Jadi itu panjang seperti itu. Nah, terakhir adalah perlindungan hukum, biaya intensif, dan proteksi. Prof. Dokter sekalian, ini penting juga untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena untuk masalah pekerjaan akibat COVID ini. Yang pertama adalah KMK 327/2020, itu tentang tadi penyakit akibat kerja. Lalu kemudian SE Menaker, yaitu perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam program JKK pada kasus PAK karena COVID-19. Silakan baca. Ya, kita sudah dilindungi sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita mengadvokasi, di cabang mengadvokasi bahwa kita punya perlindungan secara administratif. KMK 446 itu bagaimana petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging di rumah sakit. Ya, ini juga sudah sering kita diskusikan. Ya, jadi apa yang menjadi masalah kalau ini tidak tercakup di sini, maka mau tidak mau fasilitas kesehatan yang tempat kita bekerja itu harus melindungi kita, dan ini yang harus diadvokasi. Dan perlindungan yang lain adalah bagaimana kita mendapat jaminan kecelakaan kerja berupa santunan uang, tunjangan cacat itu dari berbagai lembaga. Dan ini juga harus diurus dan harus kita ketahui. Dan penting adalah kita punya jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja ini. Nah, untuk KMK 447/2020 ini juga sudah banyak dibahas, ada insentif dan proteksi sosial, ya besarannya 15 juta dan segala macam. Sudah turun atau tidak, kita akan tidak bahas di sini, mudah-mudahan sudah turun semua. Insentif dan proteksi sosial yang lain, kalau kematian, nauzubillah min dzalik, kita mendapat, ahli waris mendapat 300 juta. Baik, lalu pengaturan jam kerja, shift, metode dinas dan penanganan psikososial, di sini juga dibahas detail di dalam buku. Tapi secara ringkasnya, untuk pekerjaan yang non-shift, tadi resiko sedang manajerial secara umum, yaitu 40 jam seminggu, dan tidak melebihi dalam waktu 12 jam dalam sehari, waktu kerjanya biasa 8 jam. Lalu shift, ada 2 rotasi, ya, ada metropolitan rota, ada continental rota. Ya, jadi sekali lagi kalau shift itu ada waktu istirahat, 1-2 hari. Nah, waktu itu Prof. Menaldi pernah bilang, 3 orang shift, jadi bergantian. Itu bisa kita lakukan. Setidaknya apa? Menurunkan viral load. Sekali lagi, menurunkan viral load. Orangnya nggak ada, makanya kita tidak bisa kerja sendiri. Bahkan ini diangkat peran dokter semesta. Artinya apa? Dokter umum, dokter spesialis, yang langsung misalnya paru dan penyakit dalam, tapi tambah lagi misalnya dokter spesialis THT, spesialis apa, yang memang bisa bekerja bersama-sama. Rekomendasinya, durasi shift dalam kondisi pandemi ini, apalagi memang yang resiko tinggi, tidak 8 jam, tetapi 6 jam. Artinya shiftnya tidak 3 shift, tetapi 4 shift. Ya, karena sesuai dengan penggunaan APD maksimal 6 jam. Lalu istirahat tidur yang cukup 7-9 jam sehari. Ya, jadi kurangi praktek, kurangi aktivitas, cukup tidur, dan sekali lagi untuk usia di atas 45 tahun sebaiknya tidak kerja shift. Lalu hal ini remeh-temeh tetapi penting, ya. Stres psikososial selama pandemi, kita harus happy. Ya, sumber stres banyak, terutama stres beban pekerjaan, stres akibat menggunakan APD dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus saling dukung.
Stigma harus dihindari dan kita saling dukung sesama kita. Untuk itu tim mitigasi ini ada dan sama-sama kita saling dukung, saling berpegangan tangan. Jangan sampai kita menjadi korban, ya. Dan gangguan psikis dapat terjadi sampai tahap depresi. Teman-teman sekalian, para senior guru besar yang saya hormati, pencegahan stres psikososial bisa kita lakukan tentu dengan praktik berbasis tim. Sekali lagi, ini yang perlu ditekankan. Rumah sakit, ya, kita sendiri harus mau untuk masuk dalam tim. Kita tidak bisa sendirian. Kolaborasi, interbolasi, multidisiplin harus betul-betul kita kerjakan. Dan budaya organisasi, komunikasi yang baik, dan juga waktu istirahat yang cukup, kemudahan dasar, dukungan psikologis, peragaan peran organisasi ini sangat penting. Ini peran mungkin organisasi di cabang sama-sama membawa, mengajak dan menjaga para anggotanya untuk bisa sama-sama untuk melaksanakan ini. Terakhir, bab 5 adalah perilaku sosial. Intinya apa? Kita jadi contoh masyarakat. Kita harus menjadi contoh, menjadi agen-agen, mengatakan bahwa yuk kita pakai masker 3M, yuk kita mencuci tangan, yuk kita menjaga jarak. Jangan sampai ketahuan kita makan bersama-sama pakai buka masker gitu. Apalagi dipoto viral, ya. Kemarin Perdana Menteri New Zealand minta maaf karena dia tertangkap kamera foto selfie tidak pakai masker, ya. Nah, kita juga harus bisa gentle seperti itu. Jangan sampai kita mencontoh dengan hal yang baik. Apalagi nanti ada di koran kelompok goes dokter menjadi klaster. Nah, itu jangan sampai ada. Ya,